Jadi ya kalau yang pertama kepentingan mungkin pribadi Joshua yang ya kadang-kadang membuat itulah mungkin kenapa Ricky mengantisipasi ada kejadian dengan Kuat kan diperhatikan dengan kesaksian mereka si Anu punya temperamen agak ini gitu ya. Nah, sehingga jangan sampai dia sama Kuat sudah seperti itu kejadian gitu ya. Itu kira-kira yang kita gali sehingga ada berhubungan. Kenapa kita gali? Kepentingannya untuk kepentingan nuklir kita, RR gitu. Kenapa kan dianggap kan dia mengamankan senjata pada saat jadi itu kan. Jadi berkaitan soal mengamankan senjata itu? Iya, itu makanya kita tanyakan ke masuk senjata, bagaimana prosedur SOP-nya, kejadian misalnya ada hal-hal tertentu misalnya bisa nggak diamankan gitu. Nah, kira-kira itu kepentingannya kita bertanya masalah. RR ini diminta untuk ke Jakarta itu atas instruksi siapa untuk ikut ke Jakarta dan apakah ada pesan khusus kenapa RR harus ke Jakarta? Itu yang meminta pagi tanggal 8 itu adalah Ibu PC dengan alasan bahwa saya kan Ibu kan kurang nggak enak badan dan itu kan sebelumnya itu memang nggak enak badan ya, yang kejadian pertengkaran itu yang muncul kan memang nggak enak badan, apalagi diminta tolong kamu juga antar saya ke Jakarta, itu permintaan Ibu. Karena sempat mempertanyakan kenapa harus dia berangkat sementara ada cukup banyak ajudan. Apalagi selama ini orang yang pendiam, orangnya ikut aja, apa yang mau ditanya? Ini bos perempuan, bos ini, dan yang memberikan dia job, kayak misalnya pembiayaannya di Magelang itu siapa yang ngatur? Ibu, jadi bukan bapak gitu. Alasan RR mengajak Kuat juga ikut ke Jakarta? Karena memang Kuat ini, Kuat ini ya sama aja, karena Kuat ini sebenarnya lebih lama lagi. Nggak mungkin dia tinggal sendiri, karena Kuat ini juga akan menemani Ricky. Kan yang bertanggung jawab untuk di Magelang itu Ricky. Kuat ini memang udah lama, cuma dipanggil kemudian untuk juga melanjutkan nanti. Karena Ricky ini ada rencana mau sekolah. Kira-kira berapa bulan ke depan itu mau sekolah. Sehingga Kuat juga ikut supaya dia mulai tahu juga tentang bagaimana mengatur sekolah, mengantar anak atau itulah. Bang, balik lagi Bang, soal tadi 3 dari 4 saksi yang memberi keterangan soal perilaku Joshua yang suka berubah-ubah, suka marah, temperamental. Apakah ini dianggap meringankan klien Anda? Kalau saya artinya belum sampai sejauh itu. Yang penting karena ada saksi-saksi ini yang mengetahui dan ada di BAP dibaca oleh tim saya, yaitu wajar, itu fakta yang perlu digali. Kebenarannya terserah mereka, apa yang mereka sampaikan tadi itu terungkap, terserah majelis yang menilai nanti. Kita tidak apakah benar pribadi ini bagaimana selanjutnya, kita hanya karena klien kita dituduh membunuh, dituduh bersama-sama beserta, oleh karena itu apapun upaya yang kira-kira kita juga akan ungkapkan supaya fair gitu kan, tidak aja mau. Kalau jaksa kan selalu mengasumsikan, oh ini ambil senjata pasti ada ngomong, ada perintah Sambo, seolah-olah udah dari awal dia udah pada pribadinya seperti itu. Kemudian disaguling, dia diperintah dia nggak mau, tapi suruh panggil Richard, tapi dia kenapa kok dipanggil? Kan itu bagaimanapun itu menjadi pemikiran kita, bagaimana hal-hal yang kira-kira bisa membela kepentingan dengan adanya saksi-saksi. Di awal sidang tadi Anda sempat minta supaya pemeriksaan ajudan ini dipisah. Apa sebenarnya Anda melihat kerugian untuk klien Anda Ricky Rizal ketika pemeriksaan para ajudan? Oke, kan berbeda dengan beberapa hari yang lalu ya, kan persidangan yang lalu. Saya tidak protes persidangan yang lalu karena sebelumnya pengacara yang lain kan juga nggak keberatan ya. Tapi saya melihat kalau yang lalu, yang untuk RR, saya tidak merasa tidak ada yang memberatkan, hanya PCR aja yang itu pun bisa gampang diklarifikasi karena memang harus berbalik. Kalau sekarang semua ajudan dan apalagi yang mengetahui, kayak Romer kejadian pembunuhan, kayak Daden mengetahui juga di Magelang, misalnya paling tidak fakta mereka ada di Magelang. Oleh karena itu mau nggak mau saya minta konsentrasi. Kalau hakim selama main cepat-cepat aja. Kita nggak tahu kan dia diperiksa dalam kasus FS, kasus istrinya. Mana tahu kita dengar. Kita juga ada urusan yang lain, nggak pernah kita nguping gitu. Nggak pernah saya kirim tim. Oleh karena harus dipisahkan. Karena saksi ini baru, ya kita harus dengar. Oleh karena itu kita pengen konsentrasi, benar-benar konsentrasi. Kalau nggak nanti terganggu gitu. Itu kegunaannya kenapa kita. Dan itu ya kan dikabulkan majelis kan. Oke.
Ya, itu dia tadi pemirsa pernyataan dari kuasa hukum Ricky Rizal yang menjelaskan mengenai jalannya persidangan hari ini, di mana tadi kuasa hukum Ricky Rizal sempat ditanyakan beberapa pertanyaan oleh media. Salah satunya adalah pertanyaan di mana 3 dari 4 saksi yang menyebut Yosua ini temperamen, kemudian dari kuasa hukum menyebut bahwa hal tersebut dalam persidangan kali ini tidak ada pengaruhnya terhadap kliennya, yakni Ricky Rizal. Dan kuasa hukum Ricky Rizal ini juga kemudian menyebut bahwa pihaknya masih akan terus memantau jalannya persidangan yang masih akan berlangsung sampai hari ini. Dan pemirsa, untuk mengupdate informasi terbaru dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami sudah terhubung dengan rekan kami Hijul Akbar di sana. Selamat siang Hijul, bagaimana jalannya persidangan hari ini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Ya, selamat siang pemirsa. Untuk sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, saat ini sidang sedang diskors hingga jam 2 siang. Kami sudah memantau tadi sejak persidangan dimulai sejak jam 10 sudah ada 4 orang saksi yang memberikan keterangan kepada majelis hakim, jaksa penuntut umum ataupun tim kuasa hukum dari 2 terdakwa ini, Ricky Rizal dan juga terdakwa Kuat Ma'ruf. Tadi sudah ada 4 orang, ya ini 2 orang yang merupakan ajudan, ya ini Daden Miftahul dan Azan Romer, kemudian 1 orang driver atau supir ini Prayogi Iktara, dan juga 1 orang patwal yang pada saat 7 hingga 8 Juli lalu bertugas dengan Ferdi Sambo, ya ini Farhan Sabilillah, ini selaku patwal. Dan ke-4 orang ini tadi sudah ditanyakan beberapa pertanyaan dari pihak jaksa penuntut umum maupun tim kuasa hukum, kurang lebih yang dijelaskan oleh 4 orang saksi ini mengenai aktivitas mereka pada saat 7 hingga 8 Juli, lebih tepatnya pada saat eksekusi Brigadir J atau Yosua pada saat 8 Juli di rumah dinas Polri nomor 46 Duren 3 pada saat itu. Dan tadi kami mendengarkan sedikit keterangan yang diberikan oleh Azan Romer bahwasanya ia sempat mendengarkan suara tembakan, 5 kali tembakan pada saat ia sedang berjaga di luar rumah dinas Duren 3, dan saat ia masuk ke dalam untuk melihat, mereka melihat terdakwa Ricky Rizal maupun terdakwa Kuat Ma'ruf yang berada di dalam dekat dengan jenazah dari Yosua. Dan ia sempat menanya juga kepada salah seorang terdakwa yang kemarin sempat diperiksa, yaitu Ricky, maksud kami Richard Eliezer. Dan Richard secara spontan juga hanya mengatakan pada Romer bahwa ini merupakan hal spontan begitu. Hanya statement itu saja yang diberikan kepada Azan Romer pada saat ia bertanya setelah melihat kejadian tersebut. Dan keterangan lainnya juga disampaikan oleh Prayogi Iktara, ini salah satu keterangan yang kami dapat bahwasanya ia sempat dititipkan ini sebelah pisau dan juga HT dari salah satu terdakwa yakni Kuat Ma'ruf pada saat ia tiba di rumah dinas Duren 3. Dan sebilah pisau yang kemarin jika kita melihat dari BAP pemeriksaan Kuat Ma'ruf ini digunakan untuk berjaga-jaga saat mengantar Yosua ke tempat eksekusi di rumah Duren 3 untuk bertemu dengan Ferdi Sambo. Kami kembalikan ke studio. Ya, Hijul, setelah diskors ataupun reses, kemudian siapa saksi yang akan menjalani persidangan hari ini? Ya, untuk total saksi yang akan memberikan keterangan pada sidang hari ini total ada 10 orang, di mana memang sudah 4 orang memberikan saksi, ini yang seorang ajudan dan juga supir. Dan siang hari nanti sekitar jam 2 nanti akan dilanjutkan untuk 6 saksi yang lainnya. Ini seorang ART dan juga security dari pihak rumah dinas Duren 3, dan kita juga akan memantau keterangan apa yang akan digali dari ART yang menjadi saksi siang hari nanti. Kami kembalikan. Tadi dari kuasa hukum Ricky Rizal setelah persidangan sempat diskors, sempat memberikan pernyataan, Hijul. Pernyataan apa saja yang disampaikan oleh kuasa hukum Ricky Rizal?
Ya, untuk pernyataan yang diberikan oleh kuasa hukum Ricky Rizal ini terkait peran ia bersama dengan Kuat Ma'ruf pada saat Ricky Rizal sempat meminta Kuat Ma'ruf untuk ikut ke rumah dinas Duren 3 dari rumah Sangguling, yang mengatakan bahwa keterangan tersebut ia membenarkan bahwa Kuat Ma'ruf ini diajak oleh Ricky Rizal untuk ke rumah dinas Duren 3 tanpa perintah dari Putri Chandrawati, dan ini dilakukan juga karena memang ia mengatakan kalau Ricky Rizal setelah ini rencananya memang ingin meneruskan sekolah dan memberikan job desk atau pekerjaannya kepada Kuat Ma'ruf untuk mengantar jemput anak dari Putri Chandrawati. Seperti itu kurang lebih. Kami kembalikan ke Anda. Kapan Hijul persidangan akan kembali dimulai setelah sempat diskors? Ya, untuk skors akan berlangsung hingga jam 2 siang nanti. Jadi jam 2 nanti akan langsung dilanjutkan kepada 6 saksi lainnya untuk memberikan keterangan pada majelis hakim. Karena memang tadi sebelumnya pada jam 10 pagi tadi ini permintaan dari tim kuasa hukum untuk memisahkan antara pemberian keterangan dari ajudan dan juga ART. Maka dari itu saksi-saksi ini dipisah. Jadi untuk jam 2 siang nanti akan diteruskan 6 saksi lainnya. Ya, yang cukup menarik perhatian ini kan hadirnya ART dari Verdi Sambo yang sebelumnya sudah menjalani persidangan, yakni saksi Susi dan juga saksi Kodir. Apakah nanti pemeriksaan terhadap saksi Susi dan juga saksi Kodir akan disatukan, Hijul, setelah diskors? Ya, betul. Untuk saksi lainnya ini yang seorang ART, ini ada 2 orang ART, yakni Kodir dan juga Susi, ini sempat memberikan kesaksian pada saat sidang Richard Eliezer pekan lalu, dan hari ini akan memberikan kesaksiannya lagi untuk terdakwa Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Rencananya memang akan digabung untuk seluruh saksi yang akan memberikan keterangan pada siang hari ini. Jadi kami juga ingin tahu keterangan yang akan disampaikan Kodir maupun Susi, apakah ada perbedaan lagi dari keterangan yang ia sampaikan pada pekan lalu. Kembali ke Anda. Oke, baik, terima kasih Hijul Akbar atas laporan Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami tunggu informasi terbaru seusai sidang kembali dimulai nanti. Terima kasih, Hijul. Pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Kabar khusus masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.